Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sareza Nazla Safira dengan NIM 200101060002. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi, manajemen, dan juga kepemimpinan. Selamat menyaksikan. Kalau ditanya administrasi pendidikan itu apa sih? Jadi, administrasi pendidikan adalah sebuah kegiatan bersama-sama atau kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai dari tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, juga untuk administrasi pendidikan ini biasanya dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan juga penilaian. Yang selanjutnya kita masuk ke hubungan antara administrasi, manajemen, kepemimpinan, dan juga human relation. Sebelum kita masuk ke hubungan keempat hal tersebut, lebih baik kita tahu dulu nih, apa sih empat hal itu? Apa sih yang dimaksud dengan manajemen, administrasi, human relation, kepemimpinan? Nah, jadi untuk administrasi sendiri mungkin tidak jauh berbeda dengan pengertian dari administrasi pendidikan sebelumnya, yaitu tentang proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk manajemen sendiri, manajemen adalah sebuah seni untuk mengatur dan mengarahkan orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada kepemimpinan. Nah, untuk kepemimpinan sendiri itu adalah kemampuan kita untuk membimbing, mengarahkan, mempengaruhi orang lain atau anggota kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan human relation adalah hubungan kita antar manusia, baik dalam situasi pekerjaan maupun dalam situasi kekeluargaan. Nah, jadi hubungan dari keempat hal ini yaitu mereka sama-sama memiliki keharusan dalam kemampuan bekerja sama dan juga mengarahkan seseorang untuk mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang mana dalam hal ini, jika memiliki kemampuan human relation yang baik, maka hasil yang ingin dicapai pun akan lebih mudah untuk dicapainya. Kalau ditanya gambarannya seperti apa, saya sendiri menggambarkannya seperti ini. Misalnya nih, seorang pemimpin itu kan diharuskan mempunyai sifat kepemimpinan, yang mana kepemimpinan ini tadi yaitu mengatur, mengarahkan, membimbing, dan lain sebagainya. Nah, dan juga seorang pemimpin tentunya harus mempunyai kemampuan administrasi, manajemen, dan juga human relation yang baik. Saat seorang pemimpin tidak mampu untuk memanajemen anggotanya untuk melaksanakan proses administrasi, maka hal ini akan berpengaruh juga pada hasil yang akan dicapai dan juga berpengaruh pada hubungan antara sang pemimpin dan juga anggota-anggotanya atau yang bisa dibilang human relation-nya juga akan terpengaruh, entah akan semakin memburuk atau yang lain sebagainya. Dan pada artinya kemampuan dia untuk memimpin atau kepemimpinannya itu masih kurang. Maka dari itu, empat hal ini berhubungan, yaitu saat seorang pemimpin mempunyai kepemimpinan yang baik, secara otomatis dia mampu memanajemen dan juga mengadministrasi pekerjaannya itu dengan baik, dan juga human relation-nya antara dia dan anggotanya juga akan semakin baik. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak mempunyai sifat kepemimpinan yang baik, tidak mampu mengatur, mengarahkan, dan membimbing anggotanya, secara otomatis dia juga kurang mampu. Artinya juga dia kurang mampu untuk memanajemen anggotanya dan kurang mampu untuk mengadministrasi, atau juga dia kurang mampu dalam hal membuat program, menentukan program, mengatur program-program yang akan dilakukan oleh dia dan juga anggota-anggotanya nantinya. Perbedaan dan persamaan antara administrasi dan manajemen. Baik, jadi dari perbedaannya dulu nih. Manajemen itu adalah
kemampuan kita untuk mengatur, mengarahkan, mengawasi orang lain. Dalam hal ini adalah mengawasi, mengatur, dan mengarahkan manusianya. Nah, sedangkan administrasi itu adalah suatu proses penyelenggaraan tugas-tugas pokok atau usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, untuk administrasi ini dia lebih ke perencanaan atau pengaturan, pengarahan, pembuatan dari tugas-tugasnya, sedangkan manajemen itu mengarahkan orang-orang yang akan mengerjakan tugas-tugas tersebut. Jadi untuk posisinya administrasi ini lebih luas dan di bawah administrasi ini akan dilakukan manajemen oleh seorang pemimpin. Nah, contohnya itu seperti seorang pemimpin dan anggotanya melakukan administrasi, yaitu beliau merancang apa saja yang akan dilakukan oleh anggotanya dan kapan hal itu akan dilakukan. Itu administrasi. Sedangkan manajemen yaitu beliau mulai mengatur nih siapa saja yang akan mengerjakan, kapan tugas-tugas tersebut akan dikerjakan, dan kemudian beliau mengawasinya. Mungkin itu adalah perbedaan dari administrasi dan manajemen. Untuk persamaannya dari manajemen dan administrasi ini yaitu dua hal ini sama-sama merupakan proses atau suatu usaha kerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Oke, kita masuk ke administrasi keuangan. Nah, jadi kalau ditanya administrasi keuangan itu apa sih? Kalau dari pengertian administrasi tadi kan mengatur, mengelola, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk administrasi keuangan sendiri yaitu administrasi keuangan adalah proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran uang untuk pembiayaan kegiatan. Nah, dalam artian yang lebih luas lagi, administrasi keuangan ini adalah kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan untuk suatu kegiatan. Bentuknya bisa berupa pengelolaan, yaitu perencanaan dana, pengaturan, pertanggungjawaban, dan juga pengawasan keuangan. Selanjutnya, apa sih yang dilakukan atau yang digarap bagian administrasi keuangan? Nah, hal yang biasa dilakukan atau digarap dalam orang-orang dalam bidang administrasi keuangan ini yaitu mereka membuat rancangan keuangan, mengatur arus uang, keluar masuk uang, lalu mengetahui dan juga membayarkan hutang-hutang dari instansi terkait, lalu menyusun kebijakan anggaran keuangan, dan juga mengurus surat-surat berharga. Mungkin dalam manajemen, administrasi, dan juga kepemimpinan kita tidak asing lagi dengan yang namanya planning, organizing, motivating, staffing, directing, dan juga reporting. Tapi 6 hal itu apa sih? Nah, yang pertama untuk planning. Nah, planning itu kalau kita dalam bahasa Indonesianya biasanya menyebut dengan perencanaan. Nah, perencanaan itu sendiri adalah suatu proses perencanaan dalam menetapkan tujuan tentang bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan dan juga mengkaji hal-hal yang akan dilakukan sebelum memutuskan suatu tindakan. Selanjutnya yaitu ada organizing atau pengorganisasian. Nah, untuk organizing sendiri adalah proses penentuan pengelompokan dan pengaturan pembentukan pola hubungan kerja orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan. Selain itu, organizing juga adalah suatu proses untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga pemenuhan sumber daya untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan. Selanjutnya itu ada motivating. Nah, untuk motivating sendiri biasanya kita sebut dengan motivasi atau memberikan motivasi kepada orang lain. Nah, jadi untuk motivating sendiri itu adalah proses pemberian motivasi, instruksi, semangat, dan juga dorongan kepada anggota kita agar mereka tetap semangat dalam melakukan kegiatan dan juga secara sukarela dalam melakukan kegiatan tersebut. Dan juga kita juga bisa memberikan apresiasi kepada mereka saat mereka sudah menyelesaikan tugas yang kita berikan. Selanjutnya itu ada staffing.
yaitu penyusunan personalia, misalnya seperti perekrutan anggota, pengembangan kompetensinya, dan juga upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar semua anggota dapat memberikan daya guna yang maksimal. Selanjutnya ada directing. Untuk directing sendiri yaitu adalah proses mengarahkan, pengarahan, yaitu memberikan arahan agar seluruh tim dan sumber daya yang ada dapat bekerja untuk mencapai tujuan bersama secara maksimal. Yang terakhir ada reporting. Nah, untuk reporting ini biasa kita sebut dengan laporan atau penglaporan hasil kerja yang sudah dilakukan. Untuk reporting ini, laporannya bisa berupa penyampaian perkembangan atau hasil dari suatu kegiatan atau pemberian keterangan mengenai hal yang berkaitan dengan proses kegiatan, baik dilakukan secara lisan atau secara langsung, maupun bisa juga dilakukan secara tulisan. Nah, yang lebih umum biasanya untuk laporan ini biasanya dilakukan di akhir kegiatan dan biasanya dilakukan secara tertulis atau laporannya dalam bentuk tertulis. Oke, selanjutnya kita masuk ke kepemimpinan pendidikan. Nah, kepemimpinan pendidikan itu sendiri merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Menjadi seorang pemimpin pendidikan tentunya ada beberapa keterampilan yang harus dikuasainya. Nah, di sini saya mengambil 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin pendidikan. Yang pertama adalah keterampilan dalam hubungan insani, yaitu seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, baik hubungan sebatas pekerjaan atau hubungan yang lebih dalam lagi, misalkan hubungan kekeluargaan atau rasa kekeluargaan dengan orang lainnya bisa dikatakan tinggi. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan yaitu keterampilan dalam proses kelompok. Nah, keterampilan di sini yaitu seorang pemimpin harus mampu membuat anggotanya semangat dalam berpartisipasi dalam setiap kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan kelompok, sehingga dapat mengefektifkan potensi yang mereka miliki. Nah, pemimpin di sini itu adalah seseorang yang mampu menengahi, mampu mendamaikan, bukan seseorang yang hanya berlaku sebagai seorang hakim. Selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah keterampilan dalam administrasi personil, yaitu seorang pemimpin harus mampu mengenali apa saja kemampuan dan keahlian dari setiap anggotanya, sehingga dapat disalurkan pada bidang yang sesuai dan pas. Proses ini biasanya meliputi kegiatan seleksi, pengangkatan, penempatan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan juga pengembangan serta kesejahteraan. Selanjutnya, kompetensi terakhir yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu keterampilan dalam menilai. Nah, yaitu seorang pemimpin harus mampu melihat nih dan juga menilai sejauh mana tujuan dari kegiatan tersebut sudah tercapai. Biasanya kita menyebut hal ini dengan evaluasi. Untuk prosedur evaluasi sendiri yaitu kita bisa menentukan tujuan penilaian, menetapkan norma atau ukuran hal yang akan dinilai, mengumpulkan data-data, mengolah data, kemudian menyimpulkan hasil penilaian. Untuk dalil kepemimpinan itu saya di sini mengambil Quran surah Shad ayat 26. Di samping ini adalah dalilnya. Selanjutnya ada supervisi pendidikan. Nah, kalau biasanya kita sebut supervisi pendidikan itu dengan pengawas.
Nah, biasanya kan ada tuh kayak dari dinas pendidikan atau dari instansi terkait datang ke sekolah untuk melakukan pengawasan baik dalam guru yang mengajar maupun dari yang lainnya. Jadi supervisi pendidikan ini berperan untuk mengawasi kegiatan jalannya pendidikan dan memperbaiki apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam proses pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi untuk kualitas pendidikan ini dapat dilihat dari prestasi akademik dan non-akademik para peserta didik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mengapa sih supervisi pendidikan harus ada? Karena kalau tidak ada supervisi pendidikan, maka tidak akan ada juga evaluasi yang artinya tidak akan ada pembaruan dan perbaikan dari metode guru mengajar atau yang lainnya, sehingga kualitas pendidikan bisa jadi akan menurun. Maka dari itu, supervisi pendidikan harus ada agar kesalahan dan juga kekurangan dalam proses pendidikan bisa ditanggulangi dan juga bisa kita perbaiki. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen, administrasi, dan juga kepemimpinan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dan juga tepat sasarannya. Dan apabila terdapat kesalahan dari penyampaian saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.